Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi terkait hak kekayaan intelektual. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Muhammad Rafi Raihanto. Saya Nur Hayati Ningsih. Saya Muharrami Ali Ilham. Oke, jadi sebelum kita ke pengertian apa itu hak kekayaan intelektual, saya akan memberitahu kalian apa itu hak dan apa itu kekayaan intelektual. Secara umum, hak adalah sesuatu yang dimiliki seorang dan diakui oleh hukum atau norma yang berlaku, yang memberikan kebebasan atau kekuasaan untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu. Sedangkan kekayaan intelektual adalah segala hasil cipta, rasa, dan karya manusia yang lahir dari kemampuan intelektual dan memiliki nilai ekonomi. Oke, di sini ada hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas hasil ciptaan dari ide, kreativitas, atau inovasi mereka yang memiliki nilai ekonomi. Dengan kata lain, KI ini memberikan perlindungan hukum agar karya intelektual seperti ciptaan seni, penemuan teknologi, merek, atau desain tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin. Tujuan HKI adalah sebagai perlindungan hukum bagi pencipta milik perorangan atau kelompok yang berupaya menghasilkan karya berhak yang bernilai ekonomis serta berguna untuk mengantisipasi dan mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. Di sini ada beberapa jenis HKI. Yang pertama, hak cipta, kedua paten, ketiga merek dagang. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya orisinal mereka, baik dalam bentuk ide, tulisan, buku, artikel, judul novel, rekaman berupa video, suara, musik, gambar berupa lukisan dan foto, maupun karya seni. Secara garis besar, hak cipta berfungsi untuk menghargai suatu karya atau ciptaan dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Adapun fungsi dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya. Contohnya di sini ada hak-hak pencipta. Pertama ada hak eksklusif. Artinya di sini hak pencipta karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Ini berarti siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual satu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari penciptanya. Yang kedua, hak moral. Artinya, walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pencipta karya. Hak moral juga membuat karya akan selalu lekat dengan siapapun penciptanya. Yang ketiga, hak ekonomi. Artinya, pencipta karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak yang menggunakannya, di mana pihak yang ingin menggunakan karya tersebut dapat menjadi pemegang hak cipta dengan izin pencipta melalui perjanjian. Oke, jadi di sini hak-hak pencipta. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk pertama, membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut, termasuk pada umumnya salinan elektronik. Yang kedua, mengimpor dan mengekspor ciptaan. Yang ketiga, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan atau mengadaptasi ciptaannya. Yang keempat, menampilkan atau menyanyikan ciptaan di depan umum. Yang kelima, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. Selanjutnya, untuk paten akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menyampaikan tentang hak paten. Pengertian hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas temuannya di bidang teknologi untuk menggunakan atau memberi izin kepada orang lain menggunakan temuannya selama jangka waktu tertentu. Secara sederhananya, melindungi penemuan baru baik berupa produk, proses, alat, atau metode yang unik, berguna, dan dapat diterapkan dalam industri. Itulah yang dimaksud dengan
hak paten. Selanjutnya. Nah, kemudian ada fungsi hak paten itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk perlindungan hukum. Hak paten menjamin invensi atau temuan sesuatu terlindungi dari penjiplakan dan pembajakan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi paten meningkatkan kepercayaan publik. Fungsi ini dapat meningkatkan kredibilitas saat invensi atau temuan dikomersialkan, karena temuan tersebut memiliki seorang yang dapat dipercaya untuk sebagai penemunya. Yang berikutnya yaitu fungsi paten mencegah plagiarisme. Fungsi paten ini melindungi dari pengajuan paten ganda atas temuan yang sama. Kemudian yang berikutnya yaitu menghindari eksploitasi. Inventor atau penemu bebas menentukan siapa yang boleh menggunakan temuannya. Selanjutnya. Nah, kemudian jenis-jenis hak paten. Yang pertama yaitu paten biasa. Paten biasa ini melindungi invensi yang kompleks atau lebih rumit, seperti bisa berupa produk, proses, atau metode baru di bidang teknologi. Hak paten biasa ini harus memenuhi syarat baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Masa perlindungan hak paten biasa ini yaitu selama 20 tahun sejak tanggal pengajuannya. Contoh hak paten yang termasuk dalam paten biasa yaitu mesin produksi otomatis, teknologi baterai hemat energi, atau formula obat, dan yang lainnya. Selanjutnya. Kemudian jenis paten yang berikutnya yaitu paten sederhana. Paten sederhana ini melindungi temuan yang lebih sederhana, biasanya berupa penyempurnaan dari produk atau alat yang sudah ada sebelumnya. Sebuah penemuan harus baru dan dapat diterapkan dalam industri, tapi tidak wajib memiliki langkah inventif yang kompleks, sehingga dapat dikategorikan dalam jenis paten sederhana ini. Masa perlindungan paten sederhana ini yaitu selama 10 tahun sejak tanggal pengajuan hak patennya. Contoh hak paten yang masuk ke dalam jenis paten sederhana ini yaitu modifikasi bentuk gagang sikat gigi, tutup botol atau anti tumpah, dan yang lainnya. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ningsih. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada jenis yang ketiga yaitu merek dagang. Nah, di sini kita akan tahu apa sih itu merek dagang. Nah, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang yang sejenis. Maksudnya di sini, merek dagang itu merupakan suatu tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jadi, dengan adanya merek dagang ini akan yang membuat dikenal oleh masyarakat luas dan akan menjadi aset yang berharga bagi perusahaan tersebut. Lalu, ada beberapa fungsi merek dagang. Fungsi merek dagang yang pertama ada identitas produk atau jasa. Nah, dari pengertiannya saja, kan itu merek dagang itu sebagai tanda pengenal. Nah, dari merek dagang ini, itu sebagai identitas produk atau jasa yang dimiliki seseorang atau perusahaan. Lalu, ada yang kedua membangun kepercayaan konsumen. Nah, kenapa fungsi merek dagang itu sebagai membangun kepercayaan konsumen? Di sini karena kan itu karena merek dagang itu kan seperti nama atau enggak dari gambar atau huruf. Nah, dari sana kita kan mengenal tuh, kita kenal suatu produk yang mungkin kayaknya mungkin dari kita lihat dari review atau enggak dari promosi-promosi yang dilakukan suatu perusahaan yang memang
yang memang sangat terpercaya. Jadi dari sebuah merek dagang itu bisa membangun kepercayaan konsumen. Terus lalu ada yang ketiga, memberi pelindungan hukum. Nah, fungsi merek dagang ini itu kan pertama tuh kita harus daftar dulu nih, daftar merek dagang kita itu apa. Jadi setelah kita daftar, otomatis kita mempunyai hak untuk dilindungi. Kita mempunyai hak untuk merek dagang kita itu dilindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, merek dagang itu diatur dalam Undang-Undang Indonesia yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, undang-undang ini mengatur mengenai hak-hak pemilik merek dagang, prosedur pendaftaran merek dagang, serta sanksi bagi pelanggaran hak merek dagang. Selanjutnya, nah, terus ada jenis-jenis merek dagang. Berdasarkan bentuknya, merek dagang itu dibagi menjadi beberapa kategori. Khususnya sebagai berikut, yang pertama ada merek lukisan. Yang ini bentuknya itu mampu membedakan bentuk desain atau gambar barang atau jasa dari barang atau jasa lain yang sejenis. Nah, dari sebuah gambar, dari sebuah gambar, kita bisa membedakan, oh ini merek A, ini merek B. Contohnya, kita lihat misalkan kita lihat gambar apel yang digigit, kita tahu itu merek handphone, yaitu iPhone. Dari sana kita mengetahui, dari lukisan, dari bentuk gambar itu kita mengetahui kalau itu adalah merek iPhone gitu, yang sejenis handphone atau enggak. Ada gambar, kalian tahu gambar itu ini deh yang lebih simple, gambar kayak gambar Axis, kartu Axis sama IM3 gitu. Itu kan satu jenis tuh, tapi kita bisa membedakan ini merek Axis, ini merek IM3 gitu. Terus ada yang kedua, ada merek kata. Tanda ini mampu membedakan dengan bunyi kata-kata suatu barang atau jasa dari barang atau jasa lain yang sejenis. Contohnya itu Pepsodent untuk pasta gigi. Nah, dari namanya saja, dari kata Pepsodent gitu, kita tahu ini merek ini untuk pasta gigi. Atau enggak dari skincare, misalkan Skintific ini. Skintific ini adalah skincare gitu. Dari namanya saja, dari kata mereknya itu kita tahu ini untuk apa gitu. Lalu ada yang ketiga, merek huruf atau angka. Bentuk ini mempunyai kekuatan untuk membedakan dalam bentuk huruf atau angka antara satu barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang sejenis. Nah, di sini merek huruf seperti contohnya itu ada merek laptop, yaitu HP. Nah, itu kan mereknya itu kayak HP aja tuh. Nah, kita tahu ini HP ini adalah merek dari laptop gitu. Terus kalau angka, biasanya tuh kalau di angka, kalian tahu ini kan yang IM3 itu kan ada tuh gambar angka tuh. Nah, itu kalau dari sana itu kita tahu itu kalau dia merek untuk kartu handphone gitu. Lalu slide selanjutnya. Nah, yang keempat ada merek nama. Bentuk ini mempunyai kekuatan untuk membedakan berupa suatu nama, barang atau jasa dari barang atau jasa lain yang sejenisnya. Nah, dari sebuah nama ini kayak Louis Vuitton itu tas, kita tahu tas kalau dari sebuah namanya Louis Vuitton, ntar kalau itu tas Louis Vuitton gitu. Kayak kan banyak tuh merek-merek yang kita kenal, kayak merek-merek yang terkenal kayak Dior atau enggak yang apa aja sih yang merek-merek terkenal tuh, dari sana, dari nama sebuah namanya kita tahu ini merek dagang
dari perusahaan ini produknya seperti ini gitu. Lalu ada yang kelima, merek kombinasi tanda. Nah, ini kombinasi dari beberapa yang saya sebutkan tadi, itu kita bisa membedakan dari bentuknya, gambarnya, atau enggak kata-kata antara barang atau jasa dengan barang dan jasa lain yang sifatnya sama. Contohnya ini, yang paling simpelnya ada iPhone 11 sama Samsung Galaxy A55. Nah, dari sana kita tahu itu kita tahu itu adalah kita tahu itu adalah handphone gitu, atau merek apa yang kombinasi merek itu dah. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pelanggaran hak kekayaan intelektual. Di sini pelanggaran hak kekayaan intelektual ada dua, yaitu plagiarisme dan pembajakan. Di sini yang pertama yaitu plagiarisme. Pengertian plagiarisme itu sendiri yaitu tindakan menjiplak, mencuri, atau mengambil ide hasil karya atau tulisan orang lain, baik seluruh, sebagian besar, maupun sebagian kecil, untuk dijadikan ide atau karya tulis sendiri tanpa menyebutkan nama penulis dan sumber aslinya. Dasar hukum plagiarisme ini pun sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut terdapat di pasal 70 yang berbunyi, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Jadi setiap sivitas akademika yang menggunakan karya ilmiah orang lain dalam mendukung atau mendapatkan gelar akademiknya tanpa mencantumkan sumber aslinya dapat dikenakan pidana sesuai dengan undang-undang tersebut. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya plagiarisme. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang etika menulis dan hak cipta. Yang kedua, tuntutan akademik atau pekerjaan yang tinggi. Contohnya deadline yang terlalu singkat atau mepet. Kemudian, faktor yang berikutnya yaitu kemalasan dalam membuat karya orisinal. Faktor selanjutnya yaitu akses mudahnya ke internet sehingga tergoda untuk menyalin. Kemudian mengakses internet ini dapat memberikan dampak negatif kepada pencipta karya ilmiah yang orisinal karena mudah diakses oleh orang lain, yang sehingga dapat menyebabkan adanya plagiarisme terhadap karya ilmiah tersebut. Kemudian faktor penyebab plagiarisme yang selanjutnya yaitu kurangnya rasa percaya diri terhadap hasil karya sendiri. Yang berikutnya adalah tidak tahu cara mengutip sumber dengan benar. Selanjutnya, kemudian berikutnya yaitu cara menghindari tindakan plagiarisme itu sendiri. Di sini cara menghindari plagiarisme dengan saat mengutip yaitu dengan cara mengambil langsung kalimat dari sumber dan gunakan tanda kutip serta mencantumkan sumber aslinya. Kemudian cara yang kedua yaitu parafrase. Cara ini dapat dilakukan dengan cara mengulangi ide orang lain dengan kata sendiri atau mengubahnya dengan kata sendiri, tetapi tetap menyebutkan sumber aslinya dari karya ilmiah atau
sebuah karya dari orang lain tersebut. Kemudian cara menghindari plagiarisme yang berikutnya yaitu membuat ringkasan. Kita dapat mengambil inti dari teks secara singkat dan tetap memberikan sumber dari karya ilmiah tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu menggunakan aplikasi. Cara menghindari plagiarisme ini dapat menggunakan aplikasi seperti Turnitin, Duplichecker, dan Mendeley atau Zotero dan lain-lain. Selanjutnya, pembajakan akan dijelaskan oleh Nur Hayati Ningsih, teman saya. Dipersilakan. Baik, pelanggaran HKI yang kedua ada pembajakan. Nah, pembajakan ini adalah tindakan menggandakan, menyebarkan, atau menggunakan karya orang lain secara ilegal tanpa izin pemilik haknya, biasanya untuk memperoleh keuntungan. Nah, di sini pembajakan itu penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan perindustrian barang asli. Penggandaan yang dimaksud ini secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu sanksi bagi yang melakukan pembajakan ada pidana penjara maksimal 10 tahun dan dendanya maksimal 4 miliar. Lalu ada penyitaan barang bajakan tersebut. Slide selanjutnya. Nah, pembajakan ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama, karena harga asli terlalu mahal. Nah, di sini kebanyakan dari kita menganggap suatu produk itu jika kita menganggap bahwa produk ini terlalu mahal, jadi kan otomatis karena ketidakmampuan untuk membeli produk itu, kita karena produk aslinya yang kita anggap itu mahal, maka sebagian dari kita, sebagian masyarakat ingin membeli produk yang sama dengan produk yang sejenis tapi dari orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, contohnya nih ada misalkan suatu produk yang banyak sekali diminati. Kayak kemarin tuh ada kan peminat kayak boneka Labubu tuh. Nah, banyak tuh yang karena banyak peningkatan permintaannya tinggi, maka banyak orang yang berlomba-lomba untuk melakukan penggandaan boneka Labubu yang bukan dari karya mereka sendiri. Jadi kan banyak tuh boneka yang KW-KW, yang istilah KW atau istilah yang palsu ya gitu, yang beredar di masyarakat. Terus lalu ada kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Nah, di sini sebagian besar masyarakat, terutama kita sendiri, itu kurang sadar kalau pembajakan itu atau penggandaan suatu barang atau karya itu termasuk pelanggaran. Jadi kita nganggap hal sepele, misalkan kayak kita mendownload film atau enggak lagu dari situs-situs ilegal yang bukan situs resminya. Jadi kita mendownload hal itu termasuk pelanggaran hak cipta. Nah, itu kita kurang kesadaran akan hal itu. Terus yang ketiga ada kemudahan akses dan teknologi. Nah, semakin mudah kita mengakses teknologi, semakin canggihnya juga teknologi, kita kan bisa mengakses semua tuh, kayak situs-situs ilegal tuh kan banyak tuh beredar. Kita bisa akses kapanpun. Terus karena perkembangan teknologi juga kan mendukung tuh pembajakan, karena kita dari hampir semua kita bisa menggunakan teknologi. Jadi kita lebih cepat mencari ke situs ilegal. Karena kan kalau situs resminya itu kadang tuh berbayar ya. Jadi kita mencari hal yang murah untuk kita. Terus ada pengawasan dan penegakan hukum lemah. Nah, di sini seperti yang kita tahu, pengawasan di negara kita itu
sangat lemah apalagi terhadap hukumnya itu, walaupun memang perlindungan hukum untuk suatu hak karya atau enggak suatu hak produk itu emang dilindungi, tapi karena masih hukum yang di negara kita itu lemah, jadi banyak penggandaan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu ada permintaan tinggi terhadap produk bajakan. Nah, dari permintaan tinggi ini kadang seseorang itu memperoleh ide untuk melakukan penggandaan suatu produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan atau orang lain. Lalu ada keuntungan besar bagi pelaku pembajakan. Nah, ini kebanyakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan dia tidak memikirkan kalau orang yang digandakan jasanya atau enggak barang atau produknya itu yang sudah susah payah dibuat, lalu ada orang yang menggandakannya, otomatis kan tuh kadang orang kadang yang punya produk ya merek dagang apa sih itu namanya, yang suatu produk yang dia punya yang sudah susah payah dia buat atau enggak karya kan, misalkan kayak musik nih, musik saja kalau dibajak sama orang lain, digandakan sama orang lain, otomatis dia kayak mungkin berkecil hati dan ada semangat untuk membuat musik yang lain tuh melemah gitu. Lalu slide selanjutnya. Nah, kita bisa mencegah pembajakan. Ada beberapa cara untuk mencegahnya. Yang pertama, kita edukasi masyarakat. Nah, peningkatan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak cipta adalah langkah awal yang penting untuk mencegah pembajakan. Seperti kita bisa kampanye edukasi, terus kita dari kampanye itu kita bisa menekankan dampak negatif pembajakan terhadap kreator dan ekonomi. Sebelum itu, sebelum kita edukasi masyarakat, kita juga perlu mengedukasi diri kita sendiri. Karena sebagian besar dari kita sendiri, kita juga kurang sadar, kadang merasa ini hal sepele kayak kita mendownload film yang seharusnya kita akses melalui platform yang resmi, malah kita mengakses ke yang platform yang ilegal, yang situs-situs ilegal yang memang gratis untuk kita, tetapi itu merupakan pelanggaran dari HKI yang seharusnya kita sadar bahwa ini adalah pelanggaran. Jadi saya minta, bukan hanya saya saja, jadi semua kita mulaikan diri kita meningkatkan kesadaran bahwa penggandaan atau pembajakan ini perlu kita hapus dari diri kita sendiri. Lalu ada dukung platform resmi. Nah, dengan kita membuka suatu platform resmi itu, buka situs-situs resmi, atau nggak menonton atau mendengarkan musik di platform resmi itu, otomatis kita juga bisa mendukung kreator-kreator atau perusahaan lain yang memiliki suatu barang atau produk yang sudah dia buat gitu. Jadi terus ada yang ketiga, perlindungan hak cipta. Nah, di sini setelah kenapa mencegah pembajakan, karena kalau sudah perlindungan hak cipta itu kan sudah dikenal tuh sama orang lain. Jadi jika ada seseorang yang menggandakan, maka produknya bisa dilindungi, bisa dituntut
orang yang menggandakan tersebut. Lalu ada penegakan hukum yang tegas. Nah, dengan cara mencegah pembajakan ini bukan hanya masyarakatnya saja. Jadi kita juga perlu saling kolaborasi antara diri kita sendiri, masyarakat, dan pemerintah. Jadi dengan kolaborasi itu kita bisa mencegah pembajakan. Terus ada gunakan layanan pendaftaran hak cipta. Nah, di sini setelah kita perlu, misalkan kita punya suatu produk, kalau kita ingin mencegah dari penggandaan, kan kalau udah punya merek dagang atau enggak punya suatu merek yang udah kita daftarkan ke hukum, otomatis tuh udah dilindungin, terus itu otomatis itu udah hak kita sendiri. Kalau belum kan kalau belum kita daftarin, jadi kita tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah milik kita sendiri. Jadi otomatis orang juga mikirnya, oh ini bukan miliknya, ini milik perusahaan ini gitu. Biar kayak jasa atau enggak suatu barang produk yang kita miliki itu tidak bisa digandakan. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi setelah materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman saya, kami telah membuat kesimpulan berupa hak kekayaan intelektual atau HKI adalah perlindungan hukum atas hasil karya cipta manusia yang memiliki nilai ekonomi. Hak cipta melindungi karya orisinal seperti tulisan, musik, gambar, dan karya seni lain dari penggunaan tanpa izin. Paten memberikan hak eksklusif atas invensi di bidang teknologi, baik kompleks atau paten biasa maupun sederhana, untuk mendorong inovasi industri. Terakhir, merek dagang berfungsi sebagai identitas produk atau jasa, melindungi dari peniruan, dan membangun kepercayaan konsumen. Pelanggaran HKI seperti plagiarisme dan pembajakan merupakan tindakan ilegal yang dapat dikenai sanksi pidana dan denda. Penyebab umum pelanggaran ini meliputi kurangnya edukasi hukum, kemudahan akses teknologi, dan lemahnya penegakan hukum. Pencegahan pelanggaran HKI dapat dilakukan melalui edukasi, penghargaan terhadap karya orisinal, penggunaan platform legal, serta penegakan hukum yang tegas. Jadi, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.